Apakah umat Islam adalah umat bodoh? Apakah umat Islam gampang dibodohi? Apakah umat Islam suka dibodohi? Hai. Salam sehat, salam akal sehat. Tayangan ini khusus untuk yang punya akal sehat. Yang akalnya gak sehat silakan di-skip saja. Channel ini bukan untuk mengumpulkan subscriber tapi untuk mengumpulkan orang-orang yang mau berpikir logis dan ingin mencari kebenaran. Also as a YouTuber, I considered profits and fun more than Islamic consideration. Also I preferred making more interesting contents than studying Islam. Also I was arrogant. Wow, sebuah pengakuan yang luar biasa. Apakah ada umat Islam yang merasa dikadalin oleh Daud Kim? Bukankah obsesi Daud Kim yang ingin menjadi artis terwujud karena dia menyatakan diri menjadi mualaf? Bukankah umat Islam yang mewujudkan mimpinya menjadi artis? Namun ternyata dia justru telah membohongi umat Islam. Mulai dari ketertarikannya dan alasannya menjadi Islam, ternyata bohong. Dia mulai penasaran kenapa di Indonesia yang panas ini, cewek-ceweknya pakai hijab. Lalu dia mulai belajar siapa Muhammad. Lalu hukum Islam soal halal dan haram, kenapa tidak boleh minum minuman beralkohol, dan makan babi. My rumors. I confess, even after I became a Muslim, I did a lot of bad things. I drink alcohol and went to a club and hang out with girls. Jelas bukan karena perbuatan baik atau buruk, bukan karena haram dan halal yang menjadikan Daud Kim mualaf. Tapi bayangkan channel YouTube Daud Kim yang tiba-tiba melejit ketika mengaku mualaf. Dia yang ingin bernyanyi supaya menjadi terkenal akhirnya terwujud popularitasnya karena mengaku mualaf. Bukankah Islam yang dijadikan alat dan pemicu popularitasnya? Bukankah umat Islam dibuat kelihatan bodoh, kelihatan mudah dibodohi, dan kelihatan suka dibodohi oleh seorang yang tiba-tiba jadi artis Korea bernama Daud Kim? Selanjutnya beberapa hal yang menunjukkan fenomena baru, di mana Islam menjadi ladang subur untuk meraup keuntungan hanya dengan modal kebohongan. Hal berikut yang membuat umat Islam terlihat bodoh, gampang dibodohi ataupun suka dibodohi. Tanpa hasil riset ilmiah, umat Islam percaya bahwa Alkitab sudah bukan yang asli lagi. Tadinya wahyu, Injil itu tadinya wahyu, Taurat itu tadinya wahyu, Zabur itu tadinya wahyu. Tapi ketika kitab suci ini ditinggalkan, nabi-nabi itu ada yang meninggal, ada yang diangkat ke langit seperti Isa. Berpindah tangan kitab suci itu kepada umatnya, oleh umatnya Pak. Kitab suci itu diobrak-abrik. Kalau umat Islam tidak bodoh mestinya jikalau ada yang berkata Alkitab palsu, maka tanyakanlah di mana aslinya. Bukankah siapa yang memalsukan, kapan dipalsukan, di mana dipalsukan, adakah hasil riset yang membuktikannya? Kalau dipalsukan siapa yang diuntungkan? Apa tujuan dipalsukan? Mana barang bukti yang menunjukkan Alkitab telah dipalsukan? Ataukah pernyataan itu hanya untuk membenarkan kitab yang datang kemudian? Ataukah hanya menutupi kepalsuan kitab yang dianggap kitab suci berikutnya? Kalau kemudian yang disebut tentang Injil Barnabas jelas memang palsu, dan tidak digunakan oleh umat Kristen, malah justru dicurigai Injil Barnabas ini dibuat untuk mendukung Al-Quran. Selanjutnya, yang membuat umat Islam terlihat bodoh adalah ketika mempercayai klaim bahwa Kristen adalah agama buatan Paulus.
Bagaimana bisa Paulus yang membuat Kristen sedangkan Kristen sudah ada sebelum Paulus menjadi seorang Kristen? Alkitab dan sejarah menulis bahwa Pauluslah yang paling menonjol dalam hal menangkap, memenjarakan, menganiaya, dan membunuh orang Kristen waktu itu. Bahkan dalam perjalanan saat Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Paulus, Paulus sedang mengemban misi untuk membinasakan umat Kristen. Yang lucunya pengarang cerita Paulus yang membuat Kristen mengaku mantan-mantan pendeta, misionaris, biarawati, pastor dan sebagainya, kok bisa para mantan-mantan itu gak baca cerita sejarah tentang Paulus yang tertulis jelas di Alkitab? Bukankah sangat diragukan pengakuan mereka sebagai para mantan-mantan? Kemudian bagaimana bisa Paulus membuat Kristen, sedangkan ketika dia menjadi Kristen Paulus harus meninggalkan zona nyamannya yang melekat pada jabatannya dalam hierarki Yahudi? Bahkan catatan Alkitab dan sejarah, Paulus memikul banyak sekali penderitaan, penganiayaan, penjara, disiksa, dan kehilangan semua kenyamanan duniawinya karena menjadi pemberita Injil Kristus Yesus Tuhan, seumur hidupnya loh, dan gak pernah menyerah walau maut di depan mata. Adakah manusia yang mau melakukan tindakan konyol seperti itu jika dia tidak yakin itu untuk Tuhan? Bagaimana bisa Paulus menciptakan Kristen hanya karena dipercaya oleh Tuhan untuk menulis beberapa surat dalam Alkitab? Sedangkan Alkitab bukan hanya berisi surat-surat yang ditulis oleh Paulus. Bukankah salah satu penyebab kenapa banyak umat Muslim takut dengan penyebaran Alkitab adalah terbongkarnya dusta-dusta dan apa yang mereka fitnah tentang Kristen? Sayangnya teknologi tidak selamanya mendukung pada ahli taqiyah. Jadi, suatu pernyataan dan tuduhan yang bertentangan dengan apa yang tertulis, merupakan fitnah dan pembohongan publik bukan? Lalu, ketika kita yang percaya dengan kebohongan dan fitnah, tanpa menguji kebenaran dari pernyataan itu, bukankah itu berarti kita sedang dikadalin? Selanjutnya, jika kemudian kita ikut-ikutan menyebarkan kebohongan dan fitnah itu, bukankah kita akan terlihat bodoh oleh orang lain? Nah, bukankah ini yang sedang terjadi pada umat Islam sekarang ini? Jadi, salahkah jika orang lain menilai umat Islam bodoh, dengan apa yang terjadi pada umat Islam, yang begitu percaya dengan kebohongan dan fitnah? Masih banyak hal lain yang membuat Islam terlihat bodoh, yang akan dibahas di video selanjutnya. Nantikan episode selanjutnya. Salam sehat, salam akal sehat.